Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua sehat ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekstrakurikuler SMP 1 Ngebok tahun pelajaran 2022-2023. Apa sih ekstrakurikuler itu? Ada yang tahu? Ya, ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian secara optimal yang dilakukan di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Tahukah kamu ada dua jenis kegiatan ekstrakurikuler? Yang pertama, ekstrakurikuler wajib, kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler wajib yang dimaksud berbentuk pendidikan kepramukaan. Yang kedua, ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan dapat diikuti oleh peserta didik sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Pilihan bidang yang dikembangkan berbeda di tiap sekolahnya, seperti ekstrakurikuler seni, olahraga, sains, ataupun keagamaan dan lainnya. Lalu, apa saja ekstrakurikuler di SMP 1 Ngebok? Di SMP 1 Ngebok ada pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib dan 25 ekstrakurikuler pilihan. Apa saja 25 ekstrakurikuler itu? Yuk disimak. Yang pertama, TIK, 2 MTQ, 3 rebana, 4 voli, 5 basket, 6 sepak bola, 7 kir, 8 English club, 9 sanggar bahasa, 10 karawitan, 11 rekayasa digital, 12 seni lukis, 13 pencaksilat, 14 karate, 15 teater, 16 KSN, utari, seni musik, tenis lapangan, TUB atau tata upacara bendera, kaligrafi, tata boga, podcast, coding, PMR. Banyak sekali bukan? Bingung pilih yang mana? Oke, aku jelaskan ya untuk satu persatu. Yang pertama, TIK. TIK singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tujuan ekstrakurikuler TIK adalah sebagai sarana menyalurkan bakat dan minat siswa dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Visinya terwujud siswa yang mampu menguasai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Misi melatih siswa dalam kemampuan mengoperasikan perangkat TIK sesuai keahlian yang memadai. Meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan TIK, menerapkan kemampuan penguasaan TIK dalam kehidupan sehari-hari, membuat karya tepat guna di bidang TIK. Ekstra kedua yaitu MTQ. MTQ adalah singkatan dari Musabaqah Tilawatil Quran. Tujuan dari ekstrakurikuler MTQ adalah untuk memberikan wawasan dan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran khususnya mengenai seni baca Al-Quran atau nagom. Tujuan khususnya agar setiap peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik dan benar. Membaca Al-Quran dengan seni, terbiasa membaca Al-Quran dengan seni dalam kehidupan sehari-hari. Hasil yang diharapkan yaitu terwujudnya peserta didik yang memiliki kualitas tinggi dalam membaca Al-Quran baik dari tajwid maupun lagu atau seni baca Al-Qurannya. Yuk gabung segera di Ekstra MTQ.
Rebana. Ekstrakurikuler rebana di SMP 1 Gebok namanya Grup Rebana Al-Elsage dengan pembina Ibu Emma Rusmani SPD. Proses latihannya bisa dilihat ya, kita simak baik-baik. Untuk ekstra rebana ini sering latihan dan juga memang sering tampil. Nah, kegiatannya mengisi acara keagamaan seperti mengisi acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mengisi acara Maulid Nabi Muhammad SAW, mengisi acara halal bihalal, mengisi acara perpisahan atau pelepasan atau wisuda purnawiyata kelas 9, mengikuti lomba-lomba, mengisi acara ngabuburit di kampung Ramadan. Untuk prestasinya ini juara 3 se-Kabupaten Kudus. Foto-foto kegiatan antara lain Ayo segera daftar. Klik web smp1gebok.id/ekstra. Yang suka bersenandung, sholawatan, biar hati adem, hidup tentram, yang hobi kotekan dan hobi nabuh-nabuh, silahkan salurkan bakat terpendamnya di ekstrakurikuler rebana. Voli. Ekstrakurikuler voli memiliki visi yaitu meningkatkan kualitas fisik, skill dari setiap anggota, juga melatih rasa disiplin dan sportivitas. Misinya 1. Meningkatkan dan melatih fisik dari setiap anggota-anggota. Yang kedua, melatih kemampuan serta mengasah skill bermain bola voli dari setiap anggota. Yang ketiga, menumbuhkan sikap disiplin dan sportivitas. Yang keempat, menjadikan ekskul bola voli sebagai wadah bagi anggotanya untuk bertukar pikiran. Basket. Visi ekstrakurikuler basket yaitu meningkatkan dan melatih kualitas mental dan skill serta fisik dari setiap anggota, juga melatih rasa disiplin dan sikap sportivitas. Misinya meningkatkan kualitas mental dari semua anggota, meningkatkan kualitas mental dari setiap anggota, meningkatkan dan melatih fisik dari setiap anggota, melatih kemampuan serta mengasah skill bermain bola basket dari setiap anggota, menumbuhkan sikap disiplin dan sportivitas, menjadikan ekskul bola basket sebagai wadah bagi para anggotanya bertukar pikiran. 6. Sepak bola. Visi ekstrakurikuler sepak bola yaitu menciptakan insan pesepak bola yang kuat, berkarakter dan berguna bagi SMP 1 Gebok, masyarakat, dan negara, yang diiringi dengan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misinya sebagai wadah untuk menampung, mengembangkan, dan melaksanakan minat bakat siswa atau siswi khususnya dalam bidang olahraga sepak bola, sebagai aspirasi serta sebagai wadah pemersatu siswa dan siswi meraih prestasi dan menjunjung tinggi sportivitas. Untuk pembina ekstrakurikuler sepak bola adalah Bapak Indra Setiawan SPD. Untuk tempat latihannya nanti di lapangan sepak bola PR Sukun. 7. KIR atau karya ilmiah remaja. Ekstrakurikuler KIR nanti akan didampingi oleh 2 pembina. Yang pertama Ibu Sulistiorini SPD, yang kedua Ibu Desta Maya Hermina Wiradustia SPD. Apa itu KIR? Sendiri adalah kelompok ilmiah remaja. Intinya, KIR itu organisasi ekstrakurikuler yang bergerak di bidang penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana hasil dari penelitiannya diharap menghasilkan karya ilmiah.
Apa saja kegiatannya? Di ekstrakurikuler KIR, nanti kalian akan belajar tentang penelitian dan menulis KTI atau karya tulis ilmiah. Apa manfaat yang kita dapat dari ekstrakurikuler KIR? Yang pertama, memperluas wawasan dan kemampuan komunikasi, lalu meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Ayo, buruan bergabung bersama ekstrakurikuler KIR dan dapatkan manfaatnya. 8. English Club. Program kerja ekstrakurikuler English Club Grid SMP 1 Ngepok yaitu menyediakan sebuah wadah pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan bagi murid dalam menggunakan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi murid dalam bahasa Inggris, membangun semangat murid untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan komunikasi murid dalam bahasa Inggris. Untuk memperbanyak kosakata murid SMP 1 Ngepok, khususnya anggota English Club, supaya mampu berkomunikasi bahasa Inggris secara aktif, mampu mengekspresikan cerita dalam bahasa Inggris, mampu untuk berkompetisi dalam storytelling atau speech. Juara 1 cabang lomba speech semasa English Competition tingkat SMP atau MTS se-Ekskarsidenan Pati dan Semarang yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2021. Nah, berikut link video speech competition semasa. Whatever, you'll be a good one. Thank you. 9. Sanggar Bahasa. Sanggar Bahasa SMP 1 Ngepok dinamakan SABA. Kenali ekstrakurikuler Sanggar Bahasa. Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia adalah kegiatan yang mempelajari, mengkaji, memproduksi, dan mengkreasikan bahasa dan sastra Indonesia dalam berbagai ragam dan tujuan. Kegiatan yang berkaitan dengan Sanggar Bahasa Indonesia antara lain majalah sekolah, majalah dinding, kepewaraan, pidato, apresiasi puisi, apresiasi cerpen. Pembina Sanggar Bahasa antara lain yang pertama Ibu Sutarmi SPD, yang kedua Ibu Yulistiani SPD, yang ketiga Ibu Srihari SS SPD, yang keempat Ibu Anissa Ayu Naimah SPD. Yuk buruan daftar, tingkatkan kepercayaan diri dan nasionalis diri lewat Sanggar Bahasa Indonesia. 10. Karawitan. Ini adalah foto-foto karawitan. Visi ekstrakurikuler karawitan adalah melestarikan kebudayaan melalui seni karawitan. Sementara visinya, 1. Berlandaskan iman dan takwa demi mengusung kearifan lokal.
kedua, berkontribusi menjaga dan melestarikan kebudayaan yang merupakan wujud warisan leluhur. 3. Selektif dan dinamis dalam menyongsong kemajuan zaman demi menjaga khasanah budaya bangsa Indonesia. 4. Terampil, kreatif, santun, dan berkarakter dalam meraih harapan dan cita-cita demi mewujudkan Indonesia maju. Rekayasa digital. Perkembangan informasi dan teknologi saat ini sangat cepat sekali. Oleh karena itu, perlu adanya pembekalan bagi para peserta didik atau siswi. Bagi para siswa atau siswi di SMP 1 Ngebok, melalui ekstrakurikuler rekayasa digital ini, diharapkan siswa-siswi dapat meningkatkan kreativitas dan dapat bersaing, dan diharapkan juga dapat bersaing melalui lomba ataupun FLS 2N. Jenis kegiatannya mempelajari dan mempraktekkan aplikasi-aplikasi yang terinstall dalam komputer, khususnya untuk mendesain seperti menggunakan aplikasi Adobe, Photoshop, atau Adobe Illustrator. Seni lukis. Ekstrakurikuler seni lukis merupakan salah satu ekstra yang dapat menampung siswa-siswi yang memiliki keahlian di bidang seni. 13. Pencak silat. Tujuannya 1. Mampu terbentuk budi pekerti luhur dan berakhlak mulia sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mampu menggalang persatuan dan kesatuan serta kebersamaan atas asas kekeluargaan. 3. Mampu melestarikan budaya bangsa, khususnya seni bela diri pencak silat. 4. Mampu mengembangkan potensi diri, kemampuan, dan prestasi seni dan olahraga pencaksilat sesuai ketentuan IPSI/IPSI. 5. Mampu menumbuhkan mental yang teguh dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang keenam, mampu menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab. Sementara untuk visinya yaitu memiliki keahlian dan keterampilan di bidang olahraga pencaksilat yang mahir dan berprestasi. Misi pencaksilat adalah mengembangkan minat dan bakat siswa di bidang olahraga dalam membentuk perilaku yang baik dan bertanggung jawab. 14. Karate. Visi ekstrakurikuler karate adalah membentuk karakter anak bangsa yang kreatif dan sportivitas dalam olahraga bela diri karate. Misi adanya ekskul bela diri karate adalah 1. Wadah para siswa atau siswi untuk mengembangkan minat dan bakat dalam bela diri karate. 2. Mengarahkan siswa atau siswi agar melakukan kegiatan yang lebih positif. 3. Menyalurkan kemampuan dan meningkatkan prestasi. 4. Melatih mentalis dan kedisiplinan diri pada siswa atau siswi. 15. Teater. Sandriana Michelle, Ray Bong, Basmalah, semua berawal dari ekstrakurikuler teater. Jadi apa sih ekstrakurikuler teater? Salah satu seni bermain peran atau drama yang menyajikan cerita kehidupan nyata di atas pentas. Nah,
Jadi, bagi kalian sobat sekolah yang senang sekali berakting dan bercita-cita ingin menjadi aktor atau aktris, kalian bisa mencoba untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler teater ini. Keuntungan ikut ekskul teater di sekolah antara lain: anak ekskul teater pasti ngehit di sekolah, otomatis banyak kenalan, melatih mental berani kamu, jadi lebih mudah mengenal diri sendiri, jadi lebih percaya diri, mencintai diri sendiri, latihan jadi artis dong, mudah beradaptasi, dan yang penting happy. Mau ngetren? Ikut ekskul teater. 16. KSN. Seni tari. Seni tari pembinanya Ibu Maya Yuwanita SPD, pelatih Ibu Rini Dwi Jayanti. Ekstrakurikuler seni tari nanti akan mempelajari tari tradisi dan tari kreasi. Sistem latihan nanti menari bersama. Tempat latihan Joglo Wiyata Mandala atau kondisional. Beberapa prestasi yang diraih antara lain juara 3 FLS2N cabang kreativitas seni tari tahun 2018, juara 3 Porseni tingkat Kabupaten Kudus. 18. Seni musik. Tujuan dari ekstrakurikuler seni musik yaitu menjadikan siswa atau siswi yang kreatif, inovatif, dan mampu bertanggung jawab, serta menjadikan musik menjadi wadah untuk menampung serta menyalurkan bakat siswa atau siswi SMP 1 Gebok. Visinya menjadikan ekskul terbaik dan aktif, kreatif, inisiatif, bertanggung jawab, serta meningkatkan eksistensi ekskul musik dalam maupun di luar sekolah. Misi mempertahankan atau meningkatkan eksistensi dengan cara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekolah, menjadi wadah bagi siswa atau siswi SMP 1 Gebok untuk menyalurkan bakat dan minat anggota dengan berkreasi dalam kegiatan, mengharumkan nama sekolah dengan mengikuti perlombaan atau event-event. 19. Tenis lapangan. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler tenis lapangan, diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyalurkan bakat para siswa. Jenis kegiatan pun sangat beragam, baik itu seputar olahraga, keterampilan, ataupun pengetahuan. Untuk menjawab hal tersebut perlu sebuah wadah untuk memfasilitasi minat dan bakat yang selama ini sudah muncul di lingkungan sekolah, sehingga dapat tersalurkan secara positif dan akhirnya membawa manfaat yang besar bagi prestasi dan pencapaian sekolah. 20. TUB atau Tata Upacara Bendera. Pengertian pasukan pengibar bendera atau Paskibra merupakan wadah bagi siswa yang ditunjuk dalam menghormati Sang Merah Putih, disiplin, tangguh, bertanggung jawab, pantang menyerah,
serta tugasnya adalah sebagai pengibar bendera. Pada hakikatnya, upacara bendera adalah pencerminan dari nilai-nilai budaya bangsa dan merupakan salah satu upaya pendidikan yang dapat mencakup pencapaian berbagai tujuan pendidikan, sikap disiplin, kebugaran jasmani rohani, keterampilan gerak, keterampilan memimpin adalah merupakan hal yang dapat diperoleh melalui kegiatan upacara bendera. Isi dari ekstrakurikuler tata upacara bendera adalah memberikan pengetahuan tentang unsur dasar PBB atau peraturan baris berbaris dan memberikan pengarahan kepada setiap anggota Paskibra dan petugas upacara bendera untuk berdisiplin. Misinya 1. Membentuk pribadi yang disiplin. 2. Mempererat tali persaudaraan antar anggota Paskibra dan petugas upacara bendera. 3. Membekali pengetahuan tentang PBB kepada setiap anggota Paskibra dan petugas upacara bendera. Yang keempat, membentuk mental yang kuat. Dari uraian tentang TUB di atas, tampak bahwa kegiatan ekstrakurikuler TUB-BB mempunyai peranan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sikap nasionalisme. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrakurikuler Paskibra sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa. 21. Kaligrafi. Ekstra kaligrafi adalah suatu corak tulisan bermotif atau bentuk seni menulis indah dan merupakan sebuah keterampilan tangan. Seni kaligrafi adalah seni menulis indah yang dibentuk dengan mengutamakan keindahan yang terdapat pada bentuk huruf yang telah dimodifikasi atau digayakan sehingga mempunyai nilai estetika. Siap bergabung dengan ekstrakurikuler kaligrafi? Contoh gaya kaligrafi dan penjelasannya. 22. Tata boga. Siapa di sini yang suka memasak? Yuk ikuti ekstrakurikuler tata boga. Program kerja ekstrakurikuler ini nanti dilaksanakan 2 semester dengan kuota 30 peserta. Di bawah bimbingan Koki Handal ada Ibu Hapsari, Ibu Titi, dan Ibu Emma. Untuk semester 1 nanti membuat aneka jajanan dan minuman. Untuk semester 2 aneka sayur dan lauk pauk. Kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari persiapan, proses, penyajian, dan penjualan. Ayo daftarkan. Kalian-kalian yang berada di kelas 7 dan 8, kuota terbatas hanya 30 anak saja. Ekskul Tata Boga, Anda lapar, kami solusinya. Ekskul Tata Boga menyiapkan masa depan yang terampil masak-memasak, juga buat modal dasar jika kalian akan meneruskan ke SMK Tata Boga, juga modal dasar untuk membuka usaha kuliner. 23. Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ekstrakurikuler Podcast SMP 1 Gebek Hebat, Humanis, Energik, Berbudaya, Aktif, Takwa.
Apa itu podcast? Podcast adalah hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet. Berbeda dengan radio ya, ini harus dilakukan dan ditayangkan secara langsung dalam frekuensi tertentu. Namun podcast dapat diimplementasikan kapanpun, serta dapat didengarkan melalui berbagai media elektronik yang ada. Jenis podcast: 1. Interview podcast, 2. Solo podcast, 3. Multi-host podcast. Manfaat Eskul Podcast: 1. Menambah wawasan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan iptek. 2. Menyajikan siaran online yang menghibur mulai dari kategori komedi, musik, film, politik, ataupun figur publik. 3. Mengasah komunikasi dan bahasa yang menarik. 4. Menstimulasi cara berpikir otak untuk dapat mengembangkan diri dan life skill. 5. Memberikan inspirasi. Ya, hanya 25 peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24. Coding. Ekstrakurikuler coding adalah ekstrakurikuler yang membahas kode-kode pada komputer. Kode yang akan dipelajari adalah bahasa program seperti HTML, CSS, dan PHP. Bagi kalian yang bercita-cita ingin menjadi programmer, wajib nih mengikuti ekstrakurikuler coding. Berikut adalah contoh tulisan kode. 25 PMR atau Palang Merah Remaja. Palang Merah Remaja merupakan suatu wadah atau organisasi yang berpusat di sekolah-sekolah. Salah satu ekstrakurikuler yang menekankan nilai karakter pada siswa yaitu kegiatan ekskul PMR. Ini berkaitan dengan dimensi sosial yang merupakan suatu kegiatan yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja merupakan salah satu kegiatan yang berperan penting di sekolah. PMR bertujuan menciptakan siswa yang dapat memiliki rasa tanggung jawab baik di sekolah maupun di masyarakat. Itu dia 25 ekstrakurikuler pilihan yang ada di SMP 1 Gebok. Ayo segera pilih ekstrakurikuler kesukaan. Di mana minatmu? Ayo kembangkan bakatmu, tunjukkan prestasimu. Terima kasih.